Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng aku, Restia Adiningrum. Kali ini aku mau ngebahas tentang konsep pendidikan menurut Nelson Mandela. Sebelum masuk ke materinya, aku mau ngasih penjelasan singkat mengenai Nelson Mandela. Nelson Mandela merupakan seorang pemimpin politik dan aktivis anti-apartheid yang sangat dihormati di Afrika Selatan dan di seluruh dunia. Beliau lahir pada tahun 1918 di wilayah Transkei, Afrika Selatan. Mandela aktif dalam perlawanan terhadap rezim apartheid yang mendiskriminasi secara rasial di negaranya. Karena perlawanan politiknya terhadap pemerintahan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun dan akhirnya dibebaskan pada tahun 1990. Peran Mandela tidak hanya memimpin perjuangan melawan apartheid, tetapi juga dalam memimpin proses rekonsiliasi nasional di Afrika Selatan pasca apartheid. Beliau menjadi Presiden Afrika Selatan pertama yang dipilih secara demokratis pada tahun 1994, serta memainkan peran kunci dalam membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis. Tujuan dari video ini ialah untuk memahami pandangan Nelson Mandela tentang pendidikan dan bagaimana pandangan tersebut mempengaruhi pemikiran dan kebijakan pendidikan di Afrika Selatan dan di seluruh dunia. Dengan mengeksplorasi pandangan Nelson Mandela, kita dapat belajar tentang peran penting pendidikan dalam proses pembebasan, rekonsiliasi, dan pembangunan masyarakat yang inklusif. Nelson Mandela lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mefzo, sebuah desa di wilayah Transkei, Afrika Selatan. Beliau berasal dari suku Xhosa. Mandela tumbuh di lingkungan yang dipengaruhi oleh budaya tradisional Afrika, tetapi beliau juga terkena dampak dari kolonialisme dan rezim apartheid yang diskriminatif. Mandela menjadi terlibat dalam perjuangan melawan apartheid, sistem rasisme yang dijalankan oleh pemerintah Afrika Selatan pada tahun 1948. Ia menjadi pemimpin Kongres Nasional Afrika atau African Nation Congress yang disingkat dengan ANC, yang memperjuangkan kesetaraan hak bagi semua ras di Afrika Selatan. Mandela bersama dengan tokoh-tokoh lainnya memimpin perlawanan yang meliputi kampanye-kampanye sipil yang damai, tetapi juga menghadapi represi keras dari pemerintah apartheid. Pada tahun 1962, Mandela ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan pengkhianatan. Meskipun Mandela terkenal sebagai pemimpin politik, ia juga memberikan perhatian besar pada pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk memerangi ketidakadilan dan membangun masyarakat yang inklusif. Bahkan selama masa penahanannya, Mandela terus belajar dan menginspirasi sesama tahanan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Setelah dibebaskan, Mandela memperjuangkan reformasi pendidikan di Afrika Selatan untuk meningkatkan akses pendidikan yang merata bagi semua masyarakat. Pada tahun 1990, setelah 27 tahun di penjara, Mandela dibebaskan dan memainkan peran penting dalam proses rekonsiliasi nasional di Afrika Selatan. Ia memimpin ANC dalam negosiasi untuk mengakhiri apartheid dan memperjuangkan pemilihan umum yang demokratis. Pada tahun 1994, Mandela terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan pertama dalam pemilihan umum multirasial. Sebagai presiden, ia berupaya untuk membangun masyarakat yang inklusif serta damai dengan fokus pada perdamaian, rekonsiliasi, dan kesetaraan. Pada tahun 1999, setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden, Mandela tetap aktif dalam kerja amal dan advokasi untuk pendidikan, perdamaian, dan hak asasi manusia. Dia terus dihormati sebagai salah satu pemimpin paling dihormati dalam sejarah modern dan dikenal karena dedikasinya terhadap perdamaian, keadilan, dan kesetaraan.
Mandela pernah berkata bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Mandela yakin bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam memerangi ketidakadilan sosial dan politik. Ia menyadari bahwa bagi masyarakat yang terpinggirkan oleh sistem rasisme seperti apartheid di Afrika Selatan, pendidikan adalah kunci untuk memberikan kesempatan kepada individu untuk meningkatkan diri mereka dari situasi yang sulit dan memperjuangkan hak-hak mereka. Mandela percaya bahwa pendidikan yang berkualitas dan merata dapat membantu melawan ketidakadilan sosial dengan memberdayakan individu untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan. Dengan memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua, termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti penduduk kulit hitam di Afrika Selatan pada masa apartheid, masyarakat dapat membangun fondasi yang kuat untuk perubahan sosial yang berkelanjutan. Pendekatan Mandela terhadap pendidikan tidak hanya berfokus pada peningkatan akses, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang kritis. Ia mendukung pendidikan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, menghargai keberagaman, dan memahami pentingnya kerjasama dalam membangun masyarakat yang inklusif. Dengan demikian, pandangan Mandela tentang pendidikan mencerminkan keyakinan akan kekuatan transformasional pendidikan dalam memerangi ketidakadilan sosial dan politik, serta membangun masyarakat yang lebih adil dan merata. Kesimpulan, Mandela menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tentang memberikan pengetahuan, tetapi juga tentang memberdayakan individu untuk mengubah dunia. Ini adalah kunci untuk memerangi ketidakadilan sosial dan politik. Dari video kali ini, kita bisa mengambil inspirasi dari pandangan Mandela tentang pendidikan sebagai senjata yang ampuh untuk mengubah dunia. Di setiap konteks pendidikan, kita dapat menerapkan nilai-nilai inklusi, kesetaraan, dan keadilan yang dijunjung oleh Mandela. Mari kita berkontribusi dalam upaya memperjuangkan akses pendidikan yang merata, membangun lingkungan pendidikan yang inklusif, dan mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.